Halo semuanya, selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Apa kabar nih teman-teman sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan pastinya masih tetap semangat ya untuk mengikuti sesi pada sore hari ini. Aku lihat-lihat juga nih kolom chat udah mulai penuh ya dengan perizinan off cam. Tapi gak apa-apa teman-teman, aku juga pernah jadi mahasiswa ya. Jadi aku tahu jam-jam segini nih memang rawan kalian tuh capek selesai kuliah. Tapi biarpun begitu, aku berharap nih teman-teman semua yang ada di sini masih tetap semangat untuk fokus mendengarkan topik sharing kita hari ini. Sebelum mulai tentunya kita harus kenalan. Maka itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri aku lewat pantun ya. Pergi ke pasar naik kapal pesiar. Di perjalanan ketemu Sang Jungki. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan aku Kristi yang siap membawakan materi. Aku adalah salah satu marketing manager di SM Entertainment dan aku juga merupakan alumni UMN angkatan 2020. Nah, karena kita juga udah saling kenalan ya, langsung aja nih ya kita masuk ke sesi sharing kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai public speaking. Aku yakin sih kita semua pasti tahu ya apa itu public speaking, dan secara sadar atau tidak sadar kita pasti juga sudah sering melakukan kegiatan public speaking. Seperti kalian contohnya nih mahasiswa-mahasiswa ya, kayak presentasi di sekolah itu pasti sering kan, dan itu adalah salah satu bentuk dari public speaking. Sebelumnya aku mau tanya sama teman-teman semua yang ada di sini nih, kalau kalian mendengar kata public speaking, apa sih yang muncul nih di benak kalian? Aku lihat ya di kolom komentar nih banyak banget yang bilang berbicara di depan umum, berbicara di depan publik. Ada yang menjawab nervous, confident, dan lain sebagainya. Menarik ya, artinya kita semua sudah memiliki satu pemahaman lah ya tentang apa itu public speaking. Dan berhubung juga kita sudah berada di topik yang sama, aku mau memulai sharing kita ini dengan memberitahukan pengalaman aku saat public speaking. Jadi dari dulu aku SMP tuh ya, aku sering banget nih diminta sama guru untuk membawakan acara, jadi MC atau pidato mewakili kelas. Nah, dan jujur aku setiap kali diminta untuk bicara depan umum tuh rasanya tuh gak pede dan juga nervous gitu kan. Walaupun aku itu extrovert, tapi ya sebenarnya nggak ada kaitannya extrovert dengan public speaking, karena ya orang yang suka berbicara belum tentu a good public speaker gitu kan, karena banyak banget faktor lain seperti contohnya isi konteks dan lain-lain yang perlu diperhatikan dalam public speaking. Nah, aku juga pernah ya, let's say secara materi konteks tuh udah ready banget nih, tapi kemudian ada tekanan dari batin ya yang akhirnya membuat aku jadi kena mental breakdown saat menit-menit acaranya mau dimulai. Itu langsung tangan ya tremor tuh, keringat dingin, pokoknya segala macam nervousness tuh keluar semua gitu. Mau turun panggung juga udah telat gitu kan, kayak aduh gimana nih gitu kan. Nah, sehingga akhirnya melewati banyak lika-liku itu ya, akhirnya aku memutuskan, aku bertekad, oke, mulai hari ini aku mau belajar public speaking. Karena aku tahu kan bakal banyak dipakai juga gitu kan, di sekolah aku diminta terus public speaking. Maka itu mulailah aku belajar tuh public speaking. Awalnya jujur memang terpaksa karena keadaan, tapi lama-kelamaan kok aku merasa aku enjoy banget nih belajar public speaking. Nah, dari situ masuklah aku juga ke dunia perkuliahan, dan ternyata pembelajaran public speaking yang aku pelajari itu ternyata kepakai banget di perkuliahan. Saat aku presentasi di sekolah itu sekarang kepake nih di perkuliahan, aku presentasi di perkuliahan tuh ya kepake, terus organisasi dan keperluan lainnya itu pokoknya kepake deh banyak banget. Sampai-sampai aku kuliah aja jadinya ambil juga mata kuliah public speaking itu aku ambil lagi gitu kan. Dan jujur bahkan setelah lulus dari UMN tuh aku bersyukur banget nih karena sudah dibekali dengan skill public speaking, karena jujur itu berguna banget untuk melanjutkan dunia kerja. Bergunanya bagaimana sih? Public speaking itu berguna sekali untuk dimiliki karena dua poin utama. Yang pertama itu banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan dari belajar public speaking, yaitu yang terutama dalam pengembangan skill. Kedua, penting sekali untuk memiliki public speaking skill karena public speaking itu dibutuhkan, selalu dibutuhkan dan digunakan dimanapun kapanpun. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi ya mengenai dua poin tersebut. Pertama, di public speaking mengembangkan skill dan juga meningkatkan kualitas diri. Di sini dapat kita lihat ya bahwa kita belajar public speaking, sadar nggak sadar kita bukan cuma belajar mengenai bagaimana
tampil di depan publik, tapi kita juga belajar tentang bagaimana kita bisa mengatasi keadaan. Kalau misalnya let's say ada audience atau situasi yang kurang mengenakan, bagaimana kita handle. Kita juga belajar untuk menyampaikan pesan yang menarik perhatian audience. Kita juga belajar time management, belajar untuk percaya diri dan lain-lain. Dan dengan skill-skill ini tuh kita dapat lebih dari hanya sekedar public speaking gitu loh. Maka itu hal itu yang akhirnya meningkatkan kualitas diri kita. Ini menjadi poin tambahan dalam aplikasi kita di dunia kerja, yang biasanya tuh memang berkaitan dengan public speaking. Dan jangan lupa setiap kali kita belajar public speaking itu kita juga meningkatkan rasa percaya diri kita, yang mana tuh confident itu penting banget dan sangat berdampak positif baik secara performa, fisik maupun psikis kita dan juga mindset. Nah, dan kedua, public speaking itu penting karena selalu dibutuhkan. Nah, public speaking itu merupakan kemampuan komunikasi yang sangat berguna dan diperlukan. Karena dari yang cerita aku juga kita bisa lihat ya, dari aku mulai sekolah, kuliah, sampai kerja itu kayaknya kepake terus. Aku terus ditemui dengan situasi-situasi yang membutuhkan atau mengharuskan aku untuk memiliki kemampuan public speaking. Bahkan sampai aku sekarang kerja sebagai marketing manager, untuk mempromosikan produk atau event tuh aku menggunakan skill public speaking aku nih untuk kayak mempresentasikannya ke atasan aku atau ke klien-klien aku gitu. Bahkan content creator di TikTok, di YouTube, saat mereka menyampaikan informasi, membuat konten, kalian pikir mereka menggunakan apa? Mereka menggunakan public speaking skill tuh untuk membuat konten-konten mereka. Nah, jadi public speaking skill itu adalah skill yang sangat penting dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu aku berharap dengan webinar hari ini teman-teman juga bisa mendapatkan pengetahuan baru dan juga bisa melihat nih bahwa penting ya public speaking itu, dan aku dengan penjabaran lewat benefit dan juga peluangnya. Tips dari aku buat kalian yang ingin belajar, yaitu kalian harus sering berlatih dan juga membiasakan diri sehingga terbuka ruang untuk berkembang. Perlu kalian ingat bahwa public speaking itu bukan tentang bakat, bukan tentang kepribadian kamu extrovert introvert, tapi tentang public speaking itu adalah skill yang bisa kalian pelajari. Kalian butuh usaha, effort, dan latihan untuk bisa menguasainya. Maka itu sekian sharing dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Semoga sesi ini bisa bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih semuanya. God bless.